Orang Indonesia jangan pernah takut melawan kelompok-kelompok intoleran seperti itu. Saya backup semuanya. Kalau ada masalah Anda dipersekusi sama kelompok-kelompok itu, kontak saya. Saya ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana, saudara. Jangan pernah takut sama kelompok-kelompok itu. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, salah satu tokoh agama Islam yang mengutuk keras perbuatan kelompok umat Islam biadab yang melakukan pengerusakan dan menteror anak-anak siswa-siswi umat Kristiani pada tanggal 27 lalu tokoh agama Islam itu yaitu Gus Arya, ia geram dan bahkan mengatakan akan melawan orang-orang yang suka mempersekusi ibadah agama lain, khususnya umat Kristiani. Oleh karena saudara, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Bapak-bapak Polri, TNI, Anda yang berdinas, Anda yang pernah bersumpah, lihatlah itu channel-channel, isinya hanya jualan khilafah. Isinya hanya jualan khilafah. Itu kan sudah larangan, Bapak Ibu. Bahkan HTI kan sudah dibubarkan. Gadrun, kau bagikan live aku, kau sebar lagi linknya, kamu bagikan di grup-grupmu, di grup-grup teman-teman kamu itu. Bilang, pentolan-pentolannya senggol saya bila perlu. Senggol saya. Ya, mau perang sama saya. Mau perang medsos saya jabanin. Mau perang fisik saya mau jabanin. Bangsat tidak orang seperti itu. Pecundang tidak orang seperti itu, pecundang. Gecek dase, gak usah sungkan-sungkan. Orang Indonesia jangan pernah takut melawan kelompok-kelompok intoleran seperti itu. Saya backup semuanya. Kalau ada masalah Anda dipersekusi sama kelompok-kelompok itu, kontak saya. Saya ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana, saudara. Jangan pernah takut sama kelompok-kelompok itu. Bapak-bapak Polri dan TNI, seandainya negara ini ada kerusuhan melawan kelompok-kelompok bajingan tengik seperti itu, ya, ingat, Polri TNI tetap akan di-backup oleh rakyat Indonesia. TNI Polri tetap akan dikawal oleh rakyat Indonesia. Insya Allah nggak pernah chaos. Tetapi kalau rakyat Indonesia marah dan geram membantai 1000 orang mati saja, kadrun-kadrun itu, insya Allah nggak rugi untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. 270 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan sungkan-sungkan, Polri, TNI betul-betul harus tetap bravo. Lah itu kelompok-kelompok kadal-kadal seperti itu. Jangan pernah ada Polri, TNI malah kedoktrin oleh paham-paham mereka. Karena ada beberapa anggota institusi juga terkadang malah terkecoh ikut paham-paham mereka, menjadi intoleran. Lagi-lagi apa yang dijual adalah agama. Makanya senang saya ketika Polri, TNI diwajibkan untuk memahami kitab kuning, untuk belajar kitab kuning. Saya senang. Kenapa kitab kuning itu juga dicap sama orang-orang Wahabi Salafi ini sebagai kitab-kitab yang nggak berguna, mungkin dibid'ahkan. Ketika orang anak-anak remaja yang kuliah, ini saya kasih tahu contohnya ya. Ini anak-anak kampus ini. Saya kalau mau buka semuanya, masuk ini menjadi atensi Polri juga ini. Ini kelompok-kelompok ibadah, bahaya bener. Rejim ini dilakukan karena dianggap melacak NKRI. Kelompok yang memperjuangkannya dihabisi, aktivis dan ulamanya dipersekusi dan dikriminalisasi. Padahal dirampas merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga merupakan janji Allah dan Rasulullah. Karena banyak ulama yang menjelaskan tentang hal ini, maka tidak patut bagi seorang muslim gantinya meragukan atau bahkan menentangnya. Bagi umat Islam, khilafah adalah kerinduan, di mana 69% umat muslim di seluruh penjuru dunia
dunia meyakini penerapan Islam secara menyeluruh hanya dapat diwujudkan dengan suatu institusi dan entitas agung yakni Khilafah Islamiyah. Kasihan. Tidak ada background dia sebagai seorang pesantren, pernah nyantri, pernah belajar agama. Ketika anak-anak muda ini, anak-anak kuliah, anak-anak kampus, dia merasa ingin mencari jati diri, merasa, gue nggak mau dinasihatin orang tua, gue pengen lebih baik daripada orang tua saya. Akhirnya apa? Dia mencari jati diri tentang agama, salah ngaji. Bahaya loh bapak-bapak Polri. Ini loh anak-anak muda, anak-anak kemarin sore, anak-anak kampus, anak-anak kuliahan. Ini ancaman untuk negeri ini. Masya Allah. Saya tahu video-video propaganda itu yang ngesar-ngesar tentang ini. Saya tidak pernah menyebutkan di sini, takutnya nanti Anda mencari channel-channel itu. Ketika Anda mencari channel-channel itu, pertama Anda tidak suka. Kedua, Anda akan kedoktrin. Ketiga, atas nama agama terus kedoktrin. Cara mereka adalah menggait seperti itu, bikin orang penasaran dulu, bikin propaganda dulu. Pak, bahaya Pak, bahaya. Ini ancaman untuk negara ini. Negara yang tiba-tiba mereka datang membawa paham dari asing, entah dari timur, entah dari barat. Yang jelas ini dari barat. Kenapa? ISIS buatan Amerika, HTI berkantor di barat. Coba Anda bayangkan, berkembang di Indonesia. Di Timur Tengah, negara-negara Islam menolak tentang pemahaman-pemahaman seperti itu. Indonesia dikonsumsi. Kenapa? Indonesia ini warga mayoritas yang beragama Muslim, gampang. Ketika semua dibalut oleh agama, semua terasa mulia. Rakyat Indonesia biar tahu bahwa kelompok-kelompok mereka memang propagandanya berkedok agama. Bangsat apa tidak orang-orang seperti itu? Masih mau diam? Bapak-bapak kepolisian, institusi Polri khususnya, masih mau diam? Drone, lo ngomong sama pemimpin-pemimpinmu tuh. Siapa yang anggap kamu mewakili sama perasaan kamu? Share, senggol saya dong, senggol kalau berani. Colek saya kalau berani. Gak usah hanya propaganda kepada masyarakat awam, ya. Ini sudah mulai aba-aba ini untuk semua pasukan-pasukan tentara langit, Siber NKRI, semuanya sudah saatnya ini siaga melawan kelompok-kelompok yang bikin hoax, yang bikin sara, termasuk politik identitas itu lawan. Siapa yang mau ikut lawan kadron sama saya? Ngacong, gak usah takut, semuanya saya backup. Di seluruh Indonesia, bahkan dunia saya backup. Anda selama membela negara, insya Allah aman. Itu juga bagian daripada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Camkan itu. Lawan orang-orang Indonesia yang cinta dengan NKRI, yang mau bela negara. Penting. Dari kelompok-kelompok berdebah perongrong ideologi. Walaupun itu mengatasnamakan agama, sikap lawan mereka. Kalau ada yang persekusi, yang geruduk-geruduk, yang anarkis, kabari saya akan perintahkan orang. Saya ada di sini, saya ada di mana-mana. Gak usah takut sama kadrun. Gecek dasnya bila perlu kalau ketemu. Kalau bikin rusuh di pengajian, dia ngomong soal politik, ujaran kebencian sana sini, turunkan dari panggung. Kalau jadi orang Indonesia, tetap jadi orang Indonesia. Ingatlah Indonesia, kembalilah kepada jati diri bangsa. Kalau Anda jadi orang Jawa, jangan lupa Jawanya. Kalau Anda jadi orang Dayak, jangan lupa Dayaknya. Kalau Anda jadi orang Aceh, jangan lupa Acehnya. Kalau Anda jadi orang Madura, jangan lupa Maduranya. Bangun
dari tidurmu, bangkit jiwamu, bangkitkan ragamu, kembali kepada jati diri bangsa, lawan bajingan-bajingan itu. Tahu nggak? Fir'aun itu adalah raja yang mengaku berkuasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu aja Fir'aun. Allah mengutus Nabi, datangilah Fir'aun, nasihatilah dengan cara-cara yang baik. Romo Yai Hasyim Asy'ari dulu mensyariatkan mensyariatkan Pancasila. Dibela-belain berpuasa 7 hari 7 malam, menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Coba bayangkan, mengamalkan karena nasta'in sebanyak 350.000 itu demi mensyariatkan Pancasila. Jangan mau dibodohi, saudara. Apapun yang berkedok agama, yang tujuannya adalah untuk membenturkan negara ini. Kadang banyak di luar sana, Gus, saya itu mau marah, saya itu mau berontak, saya pengen ngomong apa adanya, tapi saya takut kena undang-undang ITE. Banyak, saya juga takut kena undang-undang ITE, sama. Tapi percayalah saudara-saudaraku, bela negara wajib hukumnya, bela negara wajib. Itu dawuhnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Tanamkan nasionalis moderat, toleran, jangan menjadi orang intoleran. Bela negara wajib, insya Allah aman. Wes amalane. Amalan kau jadikan prinsip itu. Bela negara aman, bela negara aman, bela negara aman. Gak usah takut melawan kelompok-kelompok durjana yang makar terhadap ideologi, terhadap bangsa negara maupun agama, saudara. Kita, saudara, bisa bertoleransi terhadap siapapun, bisa, saudara. Kita bisa bertoleransi tentang apapun, bisa. Tetapi jangan pernah Anda bertoleransi terhadap kadrun. Kadrun itu bukan manusia. Kadrun itu sifat. Diambil dari bahasa Arabnya itu hadaroh, kadarun, hadirun, hadar, kadrun. Artinya adalah keruh, iri, dengki, kotor, makar, maka disebut kadrun. Ketika ada orang bilang kadrun itu kan ucapan para PKI yang ditujukan kepada seorang ulama, nggak ada. Itu mah propagandanya kadrun-kadrun aja. Dulu tidak ada yang namanya ucapan kadrun digunakan orang-orang PKI yang ditujukan terhadap ulama, nggak ada. Kalau sodron dulu ada. Itu kadrun, memang propagandanya kayak begitu. Kadrun, ya katakan kadrun. Kadrun itu adalah sifat, sama halnya seperti dajjal. Selesai, clear. Saya bertanggung jawab. Kadrun itu ya kamari. Betul. Kadrun itu kegelapan. Urepe gelap, beragama bawahnya marah-marah, beragama bawahnya nggak adem. Itu kadrun. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Gus Arya mencerminkan hati kita semua yang mengalami persekusi dari orang-orang yang tidak punya hati nurani, dari orang-orang yang hatinya berhati iblis, dari orang-orang yang hatinya adalah hati penjahat yang diperalat oleh si jahat, si setan dan si iblis. Nah, teman-teman, Gus Arya mengatakan bahwa polisi tidak boleh takut terhadap orang-orang yang biadab ini. Polisi tidak boleh gentar terhadap orang-orang yang melakukan kegaduhan antar umat beragama ini. Ya, polisi harus kuat dan menindak secara tegas para manusia-manusia yang biadab ini. Ya, peristiwa pengerusakan rumah villa di Sukabumi, polisi dan TNI ada pada saat itu. Kalau saudara kan menonton videonya, ada banyak polisi di sana. Tetapi pada aksi manusia-manusia biadab ini, mereka melakukan pengerusakan rumah ibadah, mereka merusak simbol salib dan mobil-mobil di sana. Apa yang terjadi? Polisi diam dan membisu, tidak mampu atau tidak tegas di dalam hal ini. Itulah sebabnya tokoh agama Islam ini, yaitu Gus Arya, ia menyuarakan supaya polisi tidak boleh takut terhadap mereka, tidak boleh gentar terhadap mereka. Polisi harus kuat, bertindak secara tegas. Nah, teman-teman, apa yang saya lihat, menurut hemat saya, jangan-jangan
polisi yang ada pada saat itu adalah komplotan dan polisi kadrun, saudara. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa kejadian-kejadian yang terjadi terhadap umat Kristiani, di mana ada rumah doa dipersekusi, di sana ada polisi. Polisi hanya tinggal diam dan menyaksikan aksi-aksi para manusia-manusia biadab itu. Itulah sebabnya saya mengatakan polisi yang hadir pada saat itu jangan-jangan mereka ini adalah komplotan dan polisi kadrun, saudara. Di mana aksi mereka pada saat itu diam dan membisu, tidak ada aksi sama sekali. Seolah-olah mereka takut terhadap massa, seolah-olah mereka takut terhadap para manusia-manusia biadab ini. Padahal polisi adalah pengaman yang berkuasa untuk sebenarnya mengatasi orang-orang ini. Sekali lagi, mengapa saya katakan bahwa polisi yang hadir pada saat itu, pada kejadian itu, di mana di video itu ada polisi, jangan-jangan mereka kadrun, jangan-jangan komplotan dari kelompok umat Islam biadab itu. Mereka hanya diam dan menyaksikan aksi para kelompok biadab itu. Ini tidak boleh dibiarkan, saudara. Kita harus bersuara. Bahkan kita harus melawan para manusia-manusia makhluk ini. Mereka ini sengaja memprak-abrik. Mereka sengaja mengutak-atik seenak udel mereka, merusak dan membubarkan ibadah agama lain. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar, karena komentar sudah komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.